Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gede Arawinyana NPM 44191030. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu order to cash dan formnya, lalu bagaimana sistem data dan skenario serta flowchart dari order to cash. Yang pertama yaitu sales quotation. Sales quotation yaitu suatu dokumen yang dimana dokumen itu merupakan bentuk penawaran dari penjual atau perusahaan kepada pembeli atau customer. Jadi pada sales quotation di sini awalnya seperti biasa, yaitu ada judul dari dokumen, nomor dokumen, lalu ada nama perusahaan, asal perusahaan, nomor telepon, dan NPWP. Di sini disertakan yaitu customer, lalu nama customernya dan alamatnya, lalu invoice address dan delivery address. Di bawahnya diisi apa saja yang dibeli atau ditawarkan kepada customer, yaitu di sini contohnya itu produk Kopiko dari Mayora sebanyak 1.000 dengan unit price 5.000 dan totalnya yaitu 5 juta. Di bawahnya diisi subtotal, diskon, dan total. Untuk sistem datanya seperti ini. Jadi mulai dari judul form, yaitu yang berbentuk tipe karakter. Contohnya seperti tadi, itu sales quotation, sifatnya itu statis. Hingga item-item seperti bentuk price, numerik, dan seperti alamat. Baik, lanjut, yaitu purchase order. Sama seperti purchase to payment, di sini juga ada purchase order, di mana sama fungsinya yaitu sebuah dokumen yang diberikan kepada vendor dari perusahaan. Tapi di sini contohnya itu PT Mayora sebagai vendornya yang menyediakan item yaitu Kopiko. Selanjutnya itu shipment. Shipment yaitu sebuah dokumen di mana dokumen itu berisikan dokumen yang berisi tentang bagaimana pengiriman dari barang tersebut. Dokumen ini diberikan melalui internal perusahaan, yaitu pada bagian pengiriman dari perusahaan tersebut. Di sini yang terutama pada dokumen ini yaitu delivery address dan deskripsi dari item yang akan dikirim. Tidak lupa diisi dengan schedule date, deadline, dan source dokumen. Jadi source dokumennya itu contohnya di sini berasal dari sales quotation. Sistem datanya seperti ini, bisa dilihat. Baik, selanjutnya customer invoice. Jadi customer invoice yaitu tagihan. Jadi tagihan ini atau dokumen ini diberikan dari perusahaan kepada customer, di mana intinya pada dokumen ini berisi tentang tagihan yang harus dibayar oleh perusahaan customer tersebut. Di sini sebagai customer yaitu PT Inbisco Niaga Semesta, dia harus membayar sebanyak 5 juta sebagai total dari belanja yang dilakukan. Dari sini kepala dokumennya juga sama seperti dokumen-dokumen yang lainnya, yaitu mulai dari nama perusahaan, nomor telepon, dan NPWP. Lalu tidak lupa ada nama dokumen dan nomor dokumen. Di sini diisi invoice date. Jadi invoice ini dilakukan untuk tanggal 3 Oktober 2021 dan harus diselesaikan selama 15 hari untuk pembayarannya. Sistem datanya seperti ini, bisa dilihat. Selanjutnya yaitu payment report. Jadi payment report yaitu dokumen yang diberikan oleh perusahaan penyedia atau supplier kepada customernya yang telah membeli barang. Di sini contohnya perusahaan tersebut sudah membeli barang
Jadi payment report itu sama seperti kwitansi. Jadi intinya di sini diisi sudah dibayar tanggal berapa, lalu payment melalui apa, di sini bank transfer, lalu dan totalnya yang sudah dibayar berapa. Selanjutnya sistem datanya sebagai berikut. Oke, kita akan beralih kepada skenario forecast order to cash. Jadi di sini skenario-nya itu seorang pelanggan hendak berbelanja di KFC untuk memesan makanan. Di sana dia diberikan 2 pilihan, yaitu langsung menyebutkan pesanan yang ada di layar menu dan bertanya menu lalu memesannya. Bertanya kepada kasir. Pembayaran dilakukan secara tunai dalam kondisi dine-in atau makan di tempat. Baik, kita langsung ke flowcard-nya. Nah, berikut flowcard-nya. Di sini ada tiga aktor, yaitu customer, kasir, bagian penjualan, bagian accounting, dan pimpinan. Jadi di sini dimulai dari customer masuk ke dalam KFC lalu mencari makanan. Di sini ada 2 pilihan, yaitu meminta menu ke kasir atau langsung melihat layar menu di KFC. Seandainya customer memilih melihat layar menu KFC, maka informasi yang masuk adalah informasi melalui layar monitor KFC. Selanjutnya, dia akan memesan, menyebutkan pesanan yang diinginkan. Nah, dari pesanan yang diinginkan, maka dia dari kasir akan menyebutkan total belanja customer. Selanjutnya kita ke skenario di mana customer meminta menu ke kasir. Jadi di sini customer akan menerima input berupa menu, lalu kasir akan output berupa menu. Selanjutnya jika sudah oke, maka pesanan akan ditotal oleh kasir. Selanjutnya informasi total belanja akan ke layar monitor. Berikut. Informasi total belanja layar monitor akan diberikan kepada customer. Di sini customer menerima input berupa informasi total belanja layar dari layar monitor. Selanjutnya customer melakukan pembayaran, lalu output berupa uang. Nah, dari kasir akan menerima atau input berupa uang. Masuk sejumlah uang dan dihitung melalui mesin kasir. Nah, lanjut akan ke tahap 1. Jika dari kasir, maka akan selesai pada nota. Jadi dia akan memberikan nota. Nota ini akan berisikan pesanan, lalu dan nota dan pesanan ini akan dikirim kepada customer. Customer akan input berupa nota dan pesanan. Pesanan yang dimaksud adalah makanan. Lalu customer akan menerima makanan, lalu tahap selesai. Sedangkan jika kita lanjut pada tahap 1 yang di sini, jadi tahap 1 ini akan berlanjut pada bagian keuangan, di mana uang masuk ada kasir, maka bagian keuangan akan berfungsi di sini. Jadi bagian keuangan akan menerima input belanja customer, lalu mencetak nota, maka nota ini akan kembali lagi ke kasir. Maka bagian keuangannya ini dimaksud adalah kasir tersebut. Nah, setelah itu maka lanjut tahap 2 di mana melalui pencatatan laporan. Nah, ini sudah pada tahap di mana bagian penjualan bekerja di luar mesin. Jadi yang sebelumnya yaitu bagian keuangan berupa mesin kasir, lalu selanjutnya bagian keuangan berupa subjek yaitu pekerja bagian keuangan. Selanjutnya bagian keuangan akan mencatat laporan penjualan area di mana tercetak berupa ada dua dokumen. Dua dokumen ini akan diberikan kepada bagian accounting dan pimpinan. Bagian accounting akan menerima laporan penjualan area dan disetujui. Apabila disetujui, maka akan dibuat jurnal penjualan. Jurnal di sini akan output menjadi jurnal penjualan. Lalu pimpinan akan menerima laporan penjualan dari KFC di area tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang order to cash.
Apabila ada informasi dan kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.